Nah, salah satunya adalah bagaimana nanti kita menggali salah satu ataupun cuplikan sekilas, mudah-mudahan nanti saya bisa mempersingkat sekecil mungkin salah satu cuplikan kehidupan daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam yang nanti berkaitan langsung dengan bagaimana beliau memimpin sebuah negara dan juga memberikan solusi ketika negara ataupun daerah tersebut mengalami sebuah masa yang cukup susah untuk keluar dari situ. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dari ayat 43 halaman kedua terakhir juz 12 surah Yusuf. Pada suatu hari setelah cerita panjang ya, bahwa Nabi Yusuf itu sudah dimasukkan ke dalam penjara. Ini kilas balik sudah panjang ceritanya. Nabi Yusuf itu sudah ada di dalam penjara. Pada suatu hari ada seorang raja, ya, seorang raja itu bermimpi. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ajafun wa sab'an sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Jadi pada suatu hari raja, nanti di Mesir itu ada dua raja yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada dengan kata-kata Malik, ada dengan kata-kata Aziz. Jadi nanti Anda bisa membaca yang mana raja besar, mana raja kecil. Jadi di ayat ini namanya raja besar, wa qalal Malik, ya. Kalau Aziz itu nanti gubernur lah. Ini katakanlah biar gampang namanya presiden Mesir saat itu. Apa kata Malik itu? Inni ara sab'a baqaratin, ya. Sesungguhnya aku melihat 7 ekor sapi betina simanin yang gemuk-gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Maaf, 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan yakuluhunna, ya, oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Sidang jamaah rahimakumullah. Yang pertama kita mau lihat dulu kenapa di sini memakai kata-kata ara. Ya, wa qalal maliku, jadi raja itu bermimpi. Kemudian dia memanggil menteri-menterinya untuk menceritakan mimpi itu. Kira-kira mimpi itu sudah terjadi apa belum? Sudah, makanya dia bisa bercerita. Ya. Tetapi dalam ayat ini, ya, dia bercerita memakai dengan kata-kata fi'lul mudhari'. Ya. Aku sedang melihat. Lihat tuh. Bukan waqalal maliku inni ra'aitu. Mestinya kan sebagaimana cerita Yusuf di pertama ayat itu kan ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ayahku, aku sudah melihat tadi mimpi. Kan sudah berlalu. Fi'lul madhi itu yang sudah berlalu, fi'lul mudhari' yang sedang dan akan berlangsung. Ya. Lah, tiba-tiba kok memakai kata-kata ara? Ada apa? Ya, ada apa ini? Kenapa harus aku sedang melihat? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa nanti kabar, berita yang akan disampaikan oleh raja tersebut itu adalah bukan hanya mimpi karangan dia, tapi seolah-olah mimpi itu lagi hadir saat dia menceritakan kepada para menterinya itu. Jelas sampai di sini, ya. Jangan sampai nanti bapak-bapak ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana mungkin orang mimpi bisa bercerita sapi itu gemuk dan kurus, ada 7 ekor lagi, ya. Kemudian jenis kelaminnya betina lagi, detail sekali. Biasanya kita bermimpi bagaimana? Nggak ada detail-detail sekali. Paling pernah, ya sekilas lah, orangnya entah berapa, pokoknya begitu. Tapi raja ini begitu yakin, dia menceritakan, aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk betina itu dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, dan juga 7 tangkai gandum yang hijau-hijau, ya. Kemudian habis tergantikan oleh 7 tangkai gandum yang sudah kering, ya bisat.
Ya ayyuhal mala'u. Ini menarik ini ya. Nanti ini banyak sekali, bukan hanya ketahanan pangan, banyak pelajaran kita ambil dalam ayat-ayat ini. Ya ayyuhal mala'u. Wahai para pemuka-pemuka, aftuni fi ru'yaya. Berikan jawaban. Jadi fatwa itu namanya jawaban ya. Berikan jawaban kepadaku fi ru'yaya, pada mimpiku itu. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau seandainya kalian melihat dalam mimpiku itu ada pelajaran-pelajaran penting. Jelas sampai sini ya. Jadi dia memanggil para menteri itu, kemudian dia bertanya, ya, bisa nggak takwilkan mimpi yang tadi itu? Ya, itu kepada para menteri-menteri itu. Apa jawaban mereka? Menarik sekali. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Para menteri itu menjawab, adghasu ahlam. Ya, para ulama tafsir menjelaskan adghasu ahlam itu adalah ya, berita-berita bohong. Jadi mimpimu itu raja, itu mimpi kosong. Nggak ada takwil-takwil itu. Ya, itu pasti mimpi kosong. Itu biasa bunga-bunga tidur saja. Wa ma nahdu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami ya, dengan mimpimu itu kami tidak akan mau memberikan komentar. Udah, nggak usah diributin, itu nggak ada maknanya. Menarik. Yang pertama tadi memakai kata-kata apa? Aro. Ya, kalau bahasa lain ru'ya fil manam. Sama dengan kasus ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi akan menyembelih Nabi Nabi Ismail. Ya, itu sama persis kasusnya di juz 23 surah As-Saffat. Nah, di sini jawabannya itu kok tiba-tiba wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam. Nanti dalam Al-Qur'an itu mimpi itu ada dengan kata-kata hulmun ahlam. Ya, itu mimpi seperti kita. Makanya kan kita pas kecil-kecil ingat ya. Pernah ada satu syair itu, Nabi itu lam yahtalim ya. Gimana itu? Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada kalau nggak salah ya. Jadi bahwasanya Nabi itu, Rasulullah itu tidak pernah bermimpi seumur hidup. Maksud yahtalim di sini adalah hulmun di sini mimpi sebagaimana mimpi orang-orang mau anak-anak kecil laki-laki mau balik. Nah, jadi Rasulullah itu tidak pernah seperti itu. Nah, kata orang-orang menteri itu, Raja, kalau begitu mimpi kamu, itu adalah sama saja bunga-bunga mimpi, nggak usah ditakwilkan. Jemaah rahimakumullah, ternyata menteri-menteri atau pembantu-pembantu raja yang model seperti Nabi Yusuf dulu juga masih banyak zaman sekarang. Banyak. Jadi kalau dia tidak sanggup melaksanakan perintah rajanya, para bupati, ya, wali kota, gubernur atau presiden, dia menjawab apa? Ah, nggak usah, itu nggak ada, nggak benar itu nggak ada pak, nggak ada. Ya. Jadi jawabannya gampang sekali, bilang aja itu nggak ada, itu nggak benar. Kenapa? Karena dia nggak sanggup. Kalau bahasa ini yang ngeles lah. Jadi daripada lihat begitu tak pegah jutaan aja. Pernahkah kalian menopak jalan? Hanau kalian apa? Daripada lihat begitu yang ada apa jawab. Ya, jadi pinter nih. Ya, jadi orang-orang menteri ini menjawab apa? Tidak ada. Nah, ternyata di dalam pertemuan tadi menarik ini. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Ya. Kemudian ada seorang yang dahulunya itu bersama Yusuf di penjara, sekarang dia jadi tukang nuang-nuangin air di kerajaan. Jadi bahasanya orang dalam lah, people in. Jadi dulu dia di penjara ya, karena berseberangan politiknya, sekarang sudah masuk ke kerajaan. Cuma tugasnya itu nuang-nuangin air ke raja. Karena dia tugas nuang-nuangin air, pas tadi orang-orang bicara itu, dia dengar. Ya, dengar itu. Wah, ini kayaknya orang-orang ini nggak sanggup ini nantangin permintaan si raja untuk menakwilkan mimpi. Karena dulu si orang yang nuang-nuangin air ini satu sel sama Yusuf di penjara, sama mereka satu perjuangan. Jadi seperjuangan mereka dalam penjara. Jadi tahu persis bagaimana kemampuannya Yusuf.
Dia menyampaikan ke raja, wa qala alladzi naja minhuma. Ini bahasa Al-Qur'an ya. Bahasanya kalau diterjemahkan, berkatalah orang yang dahulunya diselamatkan dari mereka, yang maksudnya orang yang sudah diselamatkan ke kerajaan dari penjara, waddakara ba'da ummatin. Kemudian dia itu baru ingat setelah melewati banyak waktu, lama berarti. Artinya apa? Nabi Yusuf di penjara itu sudah lama. Ba'da ummatin. Kan Al-Quran itu tidak pernah membuat sebuah detail. Jangan sampai nanti Anda bertanya, ada nggak dalam Al-Quran dijelaskan dengan detail bahwa Nabi Yusuf itu berapa tahun? Itu nggak ada. Tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang profilnya itu biografinya lengkap. Itu namanya buku cerita namanya, atau profil buku biografi. Ini Al-Quran, petunjuk. Allah hanya mencantumkan yang penting-penting saja. Jadi menyena yang hana-hana tat mupat bek le tat ni tayang barang apa? Kajit onan madang. Bek tanya ini, tanya itu, macam-macam tanya. Ibunya Muhammad itu di surga apa neraka? Ayahnya Nabi. Bek ini tayang le tat yang kajit onan madang. Jadi apa yang dijelaskan itu yang kita terima. Bek le tat kemayang yang tidak-tidak. Sama seperti dulu Bani Israel nanya ini lembu warna apa, ini apa, ini apa. Pas giyu kahai. Jadi kita kembali lagi. Nah, setelah begitu lama waktu, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'ursilun. Datang dia, raja. Aku akan memberikan unabbiukum. Lihat tuh ya. Seorang pelayan berani menyampaikan ke raja pakai bahasa unabbiukum. Ini sudah pernah saya pikir kalau jamaah pengajian udah paham betul apa beda antara nabaun sama khobarun. Ya, kalau khabar itu adalah berita biasa-biasa saja. Kalau naba sama seperti di surah An-Naba juz 30. An-Naba berarti berita besar, berita penting. Bayangkan, ada orang pelayan datang untuk bisikin raja. Bukan bisikin gubernur, ini bisikin raja, presiden. Saya akan memberikan info penting. Wah, info penting bayangkan coba. Bukan bin yang kasih tahu. Tapi ini pelayan. Info penting, sangat penting. Fa'arsilun, maka utuslah aku ke sana, ke penjara. Menarik ini ya. Jadi dia, si pelayan tadi minta kepada kerajaan untuk diutus dia ke penjara. Singkat cerita, sampailah dia di penjara. Apa yang dilakukan? Yusufu, ini udah ketemu dia, udah masuk ke penjara. Ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf. Ya, menarik coba ya bahasa orang ini ya, bahasa diplomasi ini. Ayyuhas siddiqu. Ya. Wahai orang yang sahabatku yang begitu jujur, yang begitu hebat, yang begitu keren, ayyuhas siddiqu, begitu dekat dia memanggil Yusuf. Logikanya kalau memang itu teman dekat, kenapa sih nggak bisikin raja, keluarin aja itu Yusuf, nggak salah, kan selesai. Ini enggak, dia lupa, pokoknya udah bertahun-tahun itu. Dahulu dalam tafsir dikatakan dia itu udah berjanji nanti kalau dia lepas ya, itu akan bantu temannya. Kalau dia sudah masuk ke kerajaan, dia akan bantu Yusuf untuk dikeluarkan. Tapi keenakan dia. Bertahun-tahun lupa sama temannya. Ya, jadi kalau sudah dapat nikmat, biasanya orang suka lupa. Long saudara nunduri umantara ketwolon. Ini udah dilantik nih berarti ini. Ya. Nah, kalau belum berarti masih apalah gitu. Ini banyak ini penyakit seperti ini. Sampai sekarang masih ada. Begitu dapat nikmat selesai. Ya, selesai. Kalau dulu sangat oke, sekarang sudah lupa. Datang dia. Apa yang disampaikan? Berikanlah jawaban kepada kami tentang yang tadi itu. Ya, 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk, sama tangkai gandum yang hijau itu habis ya, dengan 7 tangkai gandum yang kering. Apa kata dia? La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Nanti aku akan kembali kepada mereka, kepada orang raja-raja itu supaya mereka mengetahui. Lihat, jamaah rahimakumullah. Kira-kira kalau Anda di posisi Yusuf, kita, apa yang kita sampaikan terlebih dahulu? Kalau seandainya Anda mau melepaskan saya, mau saya kasih tahu jawabannya. Kalau nggak mau, ngapain? Enggak, saya nggak mau.
Itu kalau kita, ya. Kalau kita pasti akan ada sebuah penawaran. Orang di penjara capek sekali, ya, bertahun-tahun lagi udah lama. Ditanya hal-hal yang penting, satu orang pun nggak bisa mecahin. Cuma kita yang bisa. Tiba-tiba langsung datang pelayan, bukan raja. Ya. Kalau bahasa kita, nyen laki beranggapu yang ja ajudan, kan genyan geja. Gitu. Ini hari ini kita ada seperti itu, tapi Yusuf tidak pernah berpikir. Langsung selanjutnya dia berikan jawaban. Apa jawabannya? Tidak main-main. Jawabannya itu sangat bijaksana. Lihat, ini seorang pemimpin nih, ya. Ciri-ciri pemimpin itu menjawab sesuatu itu jelas, tepat, tapi bijaksana. Ada petunjuknya. Kan kita sering menyampaikan kan, mohon arahan, mohon petunjuk. Itu maksudnya bukan hanya dikasih A, B, C, bukan, tapi diberikan arahannya untuk bisa dilaksanakan. Apa jawabannya? Qala, sedikit lagi ini. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf menjawab, kalian nanti pulang, ya semuanya, tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian bersungguh-sungguh di dalam bercocok tanam. 7 tahun, da'aban itu sungguh-sungguh, ya. Kalian, jawabannya tazra'una, hendaknya kalian bercocok tanam sab'a sinina, 7 tahun berturut-turut dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi jangan main-main, bukan jangan sampai tinggal 1 jengkal pun kecuali ditanamin itu tanaman. 7 tahun pertama, tanam itu kata Nabi Yusuf. Fama hasadtum, dan apa yang kalian hasilkan panen dari tanaman itu, fadharuhu fi sumbulihi. Lihat nih, menarik. Maka tinggalkanlah apa? Tumbuh-tumbuhan itu, gandum itu atau apapun namanya dari panen itu, fi sumbulihi, pada apa? Tangkainya. Coba kita lihat. Kalau orang zaman dahulu, nenek moyang kita kan dari dulu sering ya, kita lihat dia cabut bawang ya, kemudian dia panen apapun itu seringkali masih ada di tangkainya. Kenapa? Karena di tangkai itu membuat dia lebih lama dan lebih awet, termasuk muda ya. Ya, kalau kelapa muda itu masih di tangkainya itu, ya, itu masih lebih awet. Kalau dia potong satu saja dari yang lurus-lurus itu, yang rencong-rencong itu dipotong, keris-keris itu, ya, itu dipotong yang itu bisa nggak awet lagi dia. Ya. Ternyata lihat tuh, ilmu pertanian, masalah awet atau tidak awet menyimpan sesuatu sudah ada dari zaman dulu. Lihat, padahal para nabi itu tahu dari mana? Nggak tahu. Tapi itulah Allah sudah mentakwilkan, mengajarkan kepada Nabi Yusuf. Kita lanjutkan. Fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tinggalkanlah pada tangkainya kecuali yang kalian makan sedikit, nanti kalian makan itu. Jadi nanti ada yang selama 7 tahun itu jangan boros-boros. Selama 7 tahun. Apa yang harus lakukan? Hemat. Simpan, makan sedikit saja. Nah, jamaah rahimakumullah, hari ini sebelum kita lanjutkan sedikit lagi ayat ini, hari ini kalau kita lihat keadaan kita, ini masa sekarang masa apa namanya? Ya, mungkin bagi Anda yang pegawai negeri, PNS biasa saja, nggak ngaruh. Tapi bagi yang jualan, ya, atau wira swasta, atau yang kalau di luar Aceh banyak yang punya pabrik, perusahaan, atau apapun namanya, itu terjun bebas semua. Terjun bebas. Terjun bebas, ya. Susah sekali, ya. Sulit. Kalau sekarang kita lihat-lihat di bandara, ya, Soekarno-Hatta misalkan, begitu banyak toko yang sudah tutup, ya. Dan banyak, apalagi terakhir itu belum lama ada Gramedia di Taman Anggrek, ya, itu juga tutup, ya. Dan seterusnya, itu banyak sekali. Semua terjun payung. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Be'tat boros-boros. Jangan boros sekali.
Ya, kita tahan. Kita ini nggak tahu nih ada malapetaka apa lagi ke depan. Ini mungkin corona seperti ini, mungkin datang tak apa lagi. Ya, ke depan kita nggak tahu, nggak bisa prediksi. Jadi hemat-hematlah dari sekarang. Jangan sampai ada sedikit apapun langsung belanja, tapi apa? Disimpan. Ini model Nabi Yusuf disimpan pada 7 tahun pertama. Kita lihat selanjutnya 2 ayat lagi. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Kemudian kata Yusuf, akan datang nantinya ya, 7 tahun masa syidad, masa yang keras, paceklik. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nah, kalian nanti pada tahun ke-8 sampai ke-14 itu kalian makan yang disimpan yang kemarin tuh, makan dikit-dikit. Ya, makan sedikit-sedikit. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali kalian juga simpan lagi, jangan makan semua. Untuk apa? Untuk benih pada tahun ke-15. Lihat tuh pandangan Yusuf, 7 tahun pertama itu simpan, 7 tahun kedua itu makan sedikit-sedikit, kemudian masih ada yang disimpan pada tahun ke-15. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun. Nah, kemudian kata Yusuf, pada tahun ke-15 dan seterusnya akan datang tahun di mana yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Nanti manusia, ya, orang-orang di Mesir ini akan kembali bercocok tanam seperti biasanya dahulu, ya, dan mereka juga membuat jus, kemudian memeras daripada buah-buahan dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat konteks Nabi Yusuf, ya, mengajarkan kepada sebuah negara, ya, kalau kita lihat kepada sebuah negara, apa yang harus kita ambil pelajaran hari ini? Pelajaran pertama adalah ketika kita menghadapi ayat seperti ini, kita bukan seorang raja, kita bukan seorang pemimpin barangkali, tapi minimal apa? Mulai dari keluarga, desa, ya, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, sampai provinsi dan seterusnya. Itu apa yang ada di bawah kita, ada cadangan. Kita mikirin ke depan itu apa. Jadi pemimpin itu yang visioner. Kan sampai orangnya pajuh hujung piang nah habis mandum sapu kan. Ya. Ini sekarang kita Aceh misalnya, selalu rengek-rengek, tambahin outsource yang karena mana habis pakai. Ya. Silpa sekian. Orang aja untuk dapat segitu sulit, kita silpa dibikin. Ya. Takut kebijakan ini memangnya itu ada emang sulit untuk jadi seorang kepala daerah, nyoh hanjit, susah sekali, dia takut. Tapi duit begitu banyak apa? Padahal kalau kita simpan dari tahun 2007 katakanlah, ya, itu disimpan pelan-pelan, dibikin apa investasi yang bagus, kajiat kahaya. Orang Aceh bikin hotel di Jakarta bintang 4, ya. Kalau orang Minang itu ada Balairung di Pramuka, bikin bagus sekali. Hotel 13 lantai, punya apa? Sumatera Barat, punya ini, punya itu. Orang banyak investasi. Tanya tajak kedih mandum peng me bagop. Ino tablau besar, tak blau bak umedan mandum. Nepe, semuanya tidak ada. Aceh tidak ada apa-apa. Hanya duit gelontorkan begitu saja, tidak ada yang produktif. Sektor real tidak ada yang berputar. Abeh mandum. Munan hanaija APBA lemah mandum. Moto-moto payah hayak juk bak tukang gadai oronyo, tak megadai hanapeng. Tidak ada yang mau mencairkan BPKB kita kasih, nggak ada. Harus berutang pada tunggu-tunggu sih kadang. Hetat urusan. Kenapa? Karena memang tidak ada sektor real kita. Ya. Selalu konsumtif. Padahal apa kata Yusuf? Tidak boleh seperti itu. Kita harus nanti memikirkan masa-masa yang akan datang. Nah, hari ini jamaah rahimakumullah, kita berharap ke depan ada anak-anak cucu kita ini paham juga bagaimana Al-Quran. Ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu begitu menarik. Untuk apa? Ketika dia jadi pemimpin nantinya, nyan gedepat mat bacut, ya. Be pupu yang napa abih mandum, ya. Yang penting saya jalan happy, anak cucu saya udah cukup, orang biarin saja. Padahal itu tanggung jawab kita juga. Jamaah rahimakumullah, itu yang paling penting ya. Jadi untuk kita pribadi harus berhemat bagaimana menata kelola keuangan kita, kehidupan kita, bukan hanya dalam skala besar tak uruh gop kita jadi bendahara di sekolah atau di pemerintahan, tapi juga keluarga kita pikirkan bagaimana mengatur keuangan. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, ternyata Allah ketika mengangkat seseorang gampang sekali. Lihat buktinya. Yusuf di penjara, tidak tahu kapan dia akan keluar. Gampang sekali kan? Dengan satu mimpi
diberikan kepada seorang raja, Yusuf keluar dari penjara. Habis ini dia keluar nih. Setelah cerita ini, nanti cerita selanjutnya, Yusuf itu keluar dari penjara. Kemudian apa yang terjadi? Yang dia di penjara terfitnah, cukup lama di penjara. Nantinya dia jadi seorang pemimpin besar di Mesir. Jadi pemimpin, bayangkan ya. Dia nanti jadi seorang pemimpin. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Sesusah apapun hidup kita hari ini, ya, ini susah kita hidup ya. Susah kali hidup. Tapi ingatlah, jangan Anda berpikir nyo hanali harapan di dunia. Long si hanali tapu cik tanli. Hana tapu nali kajut ibadah-ibadah mentang. Hana tapu li. Itu sering kita dengar. Sudah pesimis. Bah anak cucolun mentang. Lihat, Yusuf begitu lama di penjara, optimis masih optimis. Kenapa? Karena kedekatan dia dengan Allah. Allah ajarkan dia yang tidak diketahui oleh manusia lain. Hanya secuil mimpi, dia langsung jadi orang yang hebat. Kemudian jamaah rahimakumullah, nanti menarik, ternyata Yusuf nantinya, ya kadang-kadang nanti jarang saya menyampaikan tentang Yusuf, saya potong saya sedikit, agak nyebrang sedikit. Di awal juz 13 nanti ada satu hal yang menarik. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, beberapa ayat selanjutnya Nabi Yusuf itu nanti meminta kepada raja untuk jadi bendahara negara. Bayangkan. Dia meminta. Makanya nanti Imam Al-Mawardi dalam fikih siasahnya itu menjelaskan bahwa meminta jabatan itu boleh. Ini saya ulangi ya, meminta jabatan itu boleh. Jangan sampai nanti Anda orang-orang baik ini tidak pernah meminta jabatan. Ya. Ustadz itu kan meminta jabatan itu tabu entah apa. Minta itu jabatan, kejar itu, jadi bupati, jadi gubernur, cari itu, kejar sampai jadi presiden. BNR banka gop dua pegahnya pegah aja. Ini itu salah, ada citra hana tapi hana pegat geduk ro gejikir ro semajid pegah li ke gop. Itu kan dosa namanya. Kenapa Anda tidak bertarung saja sehat, bertarung habis-habisan jadi kepala daerah, selesai. Pegatnya asyik mampuhan. Untuk kita duduk di masjid pegahnya aja. Kepala daerahnya bangai nyo sit anak cik kula nyo sit bangai nyo sikan belum mentang. Kita enggak pernah bertarung. Yusuf dari penjara bertarung dia. Nanti Anda buka nanti ayat ya keempat itu awal juz 13 ya. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku bendahara negara. Para ulama menjelaskan boleh meminta jabatan. Ingat ada dua hal. Ini dengarkan kan lumpugahan. Inni hafizun alim. Dia membuktikan, Yusuf mengatakan, aku ini hafizun. Ya. Aku ini amanah. Dia akan buktikan nantinya. Amanah dia jadi bendahara ternyata sukses dia. Kemudian alim, dia profesional bidang itu. Ahli, insya Allah. Bener tanya hanampu tapi bangai hanampu kata laki dua enanya hanjut. Ya, ini kan ada paman saya di sini. Itu nggak boleh. Ya. Boleh mengambil keluarga dekat sebagai yang duduk jabatan kalau dia memenuhi syarat tadi dua tadi. Dia amanah, kemudian dia profesional. Bahasa lainnya integritas sama profesional. Bener nyaw pedu anak lo nyawan melinte nyaw mandum-mandum wa ala alihi wa sahbihi. Ternyata tidak punya kapasitas. Itu dilarang juga. Jadi boleh nanti, makanya nanti ada satu hal lagi dalam hari ini misalnya ada tes CPNS dan seterusnya, kemarin baru pengumuman. Itu boleh orang terzolimi meminta haknya. Orang terzolimi meminta haknya. Jadi tepu katanya carang lulus. Kemudian kita diperas. Itu berikan saja hak dia, biarkan saja dia. Biarkan saja, diperas kita. Kita tahu itu orang yang memeras itu biarkan saja. Tapi kita menuntut hak kita. Kita mundur. Malu hana genan. Ya, kita nggak sanggup lagi. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ente droneh nepiki dalam Al-Qur'an itu hanya mengatur bagaimana kita sholat, puasa, zakat. Begitu dihadapkan permasalahan seperti tadi, bingung. Nggak ada sumbernya. Kenapa? Malas membaca. Padahal dalam Al-Quran begitu jelas nanti dalam surah Yusuf ini banyak sekali pelajaran bagaimana Allah mengajarkan kehidupan kepada Yusuf dalam tata cara bernegara, politik, ekonomi dan seterusnya. Itu luar biasa banyak. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan paparan yang singkat ini bukan sebagai menggurui ataupun hanya sebagai batas kajian ulang bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kemudahan. Jangan sampai putus asa. Insya Allah akan terus
ada putaran roda kehidupan. Oh, hari ini kita sudah di atas, mungkin besok lusa kita sudah di bawah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita di dalam memahami Al-Quran, di dalam mengamalkan Al-Quran, dan juga bisa bersama-sama insyaallah masuk surga Allah dengan bibarakatil Quran. Hadanallahu yaikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.